wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yanur Karina, saya dari kelas 10B. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang cukup menyedihkan karena saya sudah menyanyikan waktu selama 2 tahun. Nah, waktu 2 tahun itu bukan waktu yang singkat kan. Jadi, awalnya waktu saya kelas 2 SD, itu saya ingin mengikuti program COVID. Kenapa saya kok ingin sekali ikut COVID? Karena saya sering melihat gadis Indonesia yang menginspirasi saya untuk menjadi seperti mereka dengan mengikuti program COVID. Nah, tapi itu waktu kelas 2 SD saya belum sudah TPQ, jadi kan nanti topiknya tergantung istilahnya. Nah, itu saya sudah itu kelas 2. Nah, setelah wisuda TPQ bukan kelas 2, ini saya bilang ke orang tua saya kalau saya itu ingin mengikuti program COVID. Nah, orang tua saya juga mendukung untuk mengikuti itu, dan akhirnya mereka mencari karena di daerah saya belum ada pondaan yang ada program COVID-nya. Jadi orang tua saya mencarikan. Nah, sudah menemukan itu, tetapi tempatnya itu cukup jauh dari rumah saya. Jadi karena tempatnya itu jauh, jadi saya mencari tempat lain yang lebih dekat. Karena kan saya masih kecil, jadi gak mungkin berangkat sendiri. Pasti saya harus merepotkan kedua orang tua saya untuk mengantarkan saya ke sana. Setelah itu, ibu saya sudah menemukan tempat di mana saya bisa belajar dan menghafal Al-Quran. Di situ saya nggak ada temannya, dan akhirnya saya mencari teman kan. Nah, di situ saya dapat satu teman yang cukup dekat dengan saya. Jadi kita itu berangkat bareng, tapi nggak berangkat sendiri. Saya juga diantar sama ibu karena ibu saya nggak tega kalau saya berangkat sendiri. Itu saya selalu diantarkan oleh ibu saya selama mungkin kurang lebih 1 bulan. Nah, lama-kelamaan teman saya itu banyak yang ikut, jadi banyak temannya, dan saya bisa berangkat sendiri, tidak melakukan saya lagi. Itu berjalan cukup lama, saya rajin ngaji, pagi ngaji, terus malam ngaji lagi, dan itu selalu berangkat, tidak pernah bolos. Nah, itu saya rajin dan berangkat bareng-bareng teman saya, kan senang gitu juga kan. Nah, lama-kelamaan waktu udah mau lulus nih, itu teman saya satu itu yang hafalan, itu dia mau pindah ke pondok lain yang agak jauh. Jadi tinggal saya sendirian. Sebenarnya mereka teman-teman saya yang lain yang ikut saya itu, mereka tuh kan kakak kelas saya, jadi mereka udah mondok di situ. Tapi saya tidak diperlukan untuk mondok di situ. Saya di situ cuma setelah aja, nggak mondok. Nah, jadi kan saya nggak ada temennya berangkat. Itu teman saya yang satu tuh juga nggak mondok di situ. Dia berangkat biasanya bareng sama saya, pagi itu berangkat bareng. Nah, setelah dia mondok, otomatis kan saya nggak ada temennya buat berangkat. Jadi saya jarang berangkat, kadang males itu. Tapi 1 tahun pertama saya SMP itu saya masih rajin, bahkan saya sering kali nginep di situ buat ya ketemu sama teman. Tapi 1 tahun setelah teman saya itu mondok, saya masih rajin itu. Saya ada temannya lagi, kak kelas saya dan juga saudara saya. Jadi saya sering berangkat sama dia. Habis itu waktu kelas 2 itu teman saya mondok ke situ juga. Jadi saya kan gak ada temannya lagi. Jadi saya udah mulai males itu kan mau berangkat sendirian. Kadang masih ngantuk, apalagi kan pagi-pagi. Soalnya saya sore itu nggak bisa, saya ada ngaji di pondok sebelumnya. Jadi saya nggak bisa setelah sore. Saya bisanya cuma pagi aja. Jadi lama-kelamaan malas. Jadi saya nggak pernah setoran, dan paling saya setoran itu 1 bulan sekali. Habis itu ada halangan nggak setoran lagi. Jadi gitu, malas. Sebenarnya saya juga tetap murojaah di rumah, tapi kan kalau di rumah itu nggak semaksimal kalau di ada penyanyi gitu kan. Jadi udah itu hampir hilang semua, nggak hilang sih, tapi ya banyak yang hilang, nggak semua tapi banyak yang hilang. Jadi saya setelah masuk SMA kan saya sekolah di Bandung dan saya masuk di asrama Taufiknya. Di situ saya sudah mulai hafalan, dan saya baru menyadari kalau saya sudah menyanyikan waktu saya selama 2 tahun itu, mulai kelas 8 dan kelas 9 itu kan udah 2 tahun. Saya baru menyadarinya waktu di Madua dan begitu COVID. Saya merasa kok bukan saya yang hilang. Kenapa? Ternyata itu gara-gara saya tidak pernah ngaji dan tidak pernah setoran. Sebenarnya kalau saya itu rajin setoran, saya
saya bisa menambah banyak hafalan lagi. Karena orang belajar itu, adanya guru itu juga sangat penting saat kita belajar. Nah, jadi jangan pernah kalian sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna. Nanti akhirnya pasti kalian akan menyesal seperti saya karena sudah menyia-nyiakan waktu yang cukup lama. Jadi janganlah kalian malas-malasan sebelum kalian menyesal, karena penyesalan itu datangnya di akhir bukan di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.